Perkenalkan, nama saya adalah Ece Cintika Elberna Pitupulu, NPM saya 18600-315, saya grup A, mata kuliah Hukum Properti atau Perumahan. Dosen pengasuh adalah Ibu Deborah SHMH. Judulnya adalah Audit atau Penilaian Properti. A. Pengertian, fungsi, peran, dan tujuan. 1. Pengertian. Dalam suatu audit properti, properti adalah merupakan objek dari penilaian. Pengertian properti menurut common law atau hukum Anglo-Saxon dari Inggris disebutkan bahwa properti artinya pemilikan atau hak untuk memiliki sesuatu benda atau segala benda yang dapat dimiliki. Dari aspek hukum, properti sering diartikan sebagai konsep hukum yang mencakup kepentingan, hak, dan keuntungan yang berkaitan dengan suatu kepemilikan. Properti selalu dibebani suatu hak. Dalam hal ini, hak seseorang untuk melakukan suatu kepentingan tertentu atau specific interest atas properti tersebut, misalnya hak sewa, hak guna bangunan, dan sebagainya. Secara umum, properti dikategorikan menjadi dua, yaitu properti real atau real property, yang kedua properti personal atau personal property. Properti real adalah hak perorangan atau badan untuk memiliki atau menguasai tanah dan atau bangunan yang didirikan di atasnya. Dalam praktek real property sering diistilahkan dengan real estate. Yang kedua adalah properti personal atau personal property, yaitu meliputi segala jenis properti yang bersifat tidak permanen, baik berupa properti berwujud seperti mesin, peralatan, furnitur, maupun properti yang tidak berwujud adalah seperti goodwill, map, trademark, dan sebagainya. Penilaian adalah gabungan antara ilmu pengetahuan dan seni atau science and art dalam mengestimasikan nilai suatu kepentingan yang terdapat dalam suatu properti bagi tujuan tertentu dan pada waktu yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan segala karakteristik yang ada pada properti tersebut termasuk jenis-jenis investasi yang ada di pasaran. Penilaian properti adalah suatu proses perhitungan secara matematika dan kajian karakteristik dalam memberikan suatu estimasi dan pendapatan atas nilai ekonomi suatu properti baik berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan hasil analisa terhadap fakta-fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode dan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku. Dalam perkembangannya, istilah nilai ini menyatu dalam istilah yang lebih spesifik seperti nilai pasar atau market value, nilai guna, use value, nilai tukar atau value exchange. Yang kedua, tujuan penilaian properti. Tujuan penilaian properti secara umum adalah untuk tujuan penjualan, penilaian untuk tujuan pembelian, penilaian untuk tujuan sewa, penilaian untuk tujuan mendapatkan pinjaman, penilaian untuk tujuan asuransi, penilaian untuk tujuan penggabungan perusahaan merger, penilaian untuk tujuan go publik, penilaian untuk tujuan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan undang-undang seperti pajak bumi dan bangunan, pembebasan tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan lain-lain. Beberapa tujuan penelitian dan faktor yang perlu dipertimbangkan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penentuan nilai pasar terbuka atau open market value. Yang kedua, penilaian untuk tujuan penjualan. Yang ketiga, penilaian untuk tujuan pembelian. Yang keempat, penilaian untuk tujuan penyewaan. Yang kelima, penilaian untuk jaminan mendapatkan pinjaman. Yang keenam, penilaian untuk tujuan asuransi. Yang ketujuh, penilaian untuk tujuan penggabungan usaha atau merger. Yang kedelapan, penilaian untuk tujuan go publik. Yang kesembilan, penilaian yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan undang-undang. Alur manajemen aset tersebut terbagi menjadi 1. Inventarisasi yang berfungsi untuk mengetahui dengan jelas kondisi dan nilai aset atau properti atau harta kekayaan. Yang kedua, legal audit yang berfungsi untuk memberikan kepastian hukum sehubungan dengan penguasaan aset. Dan yang ketiga adalah penilaian yang bertujuan untuk menetapkan potensi ekonomi dari aset tersebut. Yang keempat, optimalisasi aset. Dan yang kelima adalah pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk bahwasanya daerah-daerah mempunyai database atau pangkalan data, properti atau harta kekayaan daerah yang dapat digunakan satu sebagai dasar menyusul data awal neraca daerah,
Yang kedua, sebagai landasan jika diperlukan penerbitan obligasi daerah atau municipal bonds. Yang ketiga, sebagai landasan untuk optimalisasi harta kekayaan baik secara mandiri maupun kerjasama dengan investor. Dan yang keempat, sebagai landasan penyusunan sistem informasi aset daerah. Menurut Soeharno tahun 2002, penilaian aset atau properti secara tidak langsung dapat digunakan untuk: 1. Mengetahui modal dasar daerah dalam usaha privatisasi. Yang kedua, mengetahui nilai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Yang ketiga, mengetahui nilai penyertaan saham dalam melakukan suatu kerjasama usaha dengan pihak swasta. Yang keempat, memberi informasi kemampuan nilai ekonomi properti di suatu daerah untuk mengundang investor. Yang kelima, mengetahui nilai dalam rangka penerbitan obligasi daerah. Yang keenam, mengetahui nilai aset untuk kepentingan tukar guling atau real estate. Yang ketujuh, mengetahui dasar nilai dalam pembebasan tanah, pembelian tanah, dan lain-lain. Mengenai penggunaan dan manfaat penilaian aset properti dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Jaminan bank. Yang kedua, restrukturisasi. Yang ketiga, go publik. Yang keempat, jual atau beli. B. Peranan penilaian properti terhadap perpajakan dan perbankan. Penilaian properti sangat berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Peran dari penilaian properti dapat dikelompokkan menjadi 3, yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait antara satu peran dengan peran yang lain. Peran tersebut adalah: 1. Peran dalam penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, peran dalam perpajakan. Dan yang ketiga, peran berkaitan dengan perbankan. Dalam hal ini, akan diuraikan lebih lanjut mengenai peran penilaian properti dalam kegiatan perbankan dan peran penilaian properti dalam kegiatan perpajakan. 1. Peran penilaian properti dalam kegiatan perbankan. Dalam proses pemberian kredit perbankan yang sumber dananya antara lain berasal dari dana masyarakat, bank selain harus memperhatikan aspek layakan usaha sebagai jaminan utama pembayaran kembali kredit yang telah diberikan kepada debitur, juga harus memperhatikan agunan sebagai jaminan tambahan. Yang kedua, peran penilaian properti dalam kegiatan perpajakan. Dalam penilaian properti, penentuan pajak bumi dan bangunan atau PBB dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau PHTB mempunyai peran penting. Suatu transaksi dianggap wajar apabila: 1. Penjualan yang berkelayakan dan mempunyai hak serta bersedia menjual hartanya. Yang kedua, pembeli yang mampu berkelayakan berserta membeli harta tersebut. Yang ketiga, ada waktu yang cukup untuk tawar-menawar. Yang keempat, ada waktu yang cukup untuk menunjukkan harta yang dijual kepada pasar. Yang kelima, harga tidak berubah atau mengalami fluktuasi dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, tidak mempertimbangkan penawaran-penawaran istimewa atau misalnya penawaran yang terjadi antara sanak saudara. Nilai suatu properti akan dipengaruhi atau ditentukan oleh sifat-sifat fisik dari properti itu sendiri dan faktor-faktor di luar properti yang mempunyai pengaruh atau dampak terhadap properti tersebut. Faktor-faktor dasar tersebut adalah: 1. Faktor permintaan dan penawaran, yang terdiri dari faktor kependudukan, struktur penduduk, penyebaran penduduk, perubahan cita rasa baik untuk penduduk maupun investornya. Yang kedua, faktor fisik dari properti tersebut. Jenis dan kegunaan properti. Sebagai contoh, nilai suatu properti untuk pertanian akan mempunyai nilai jual yang berbeda dengan nilai properti untuk industri. Faktor lokasi dan tata letaknya. Lokasi adalah merupakan faktor penentu dari nilai properti. Yang keempat, faktor politik atau strategi. Adanya strategi zoning dan perencanaan kota, adanya kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dari negara, maka akan mempengaruhi penilaian terhadap properti pada saat penilaian. Suatu properti akan memiliki nilai apabila memiliki 4 komponen yang menunjang terciptanya nilai properti dimaksud. 1. Keinginan atau desire. Yang kedua, kegunaan. Yang ketiga, kelangkaan. Yang keempat, dapat dialihkan. Yang secara umum,
nilai dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu nilai pasar atau market value. Nilai pasar adalah suatu estimasi jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti antara pembeli yang berniat membeli dengan penjual yang berniat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan keterpaksaan. Yang kedua, nilai manfaat atau utility value atau nilai kegunaan adalah nilai yang dihasilkan untuk tujuan manfaat atau kegunaan tertentu. Berdasarkan tujuan penilaiannya, terdapat berbagai jenis nilai pasar, yaitu satu, nilai dalam penggunaan atau value in use. Yang kedua, nilai investasi atau investment value. Yang ketiga, nilai bisnis yang berjalan atau going concern value. Yang keempat, nilai asuransi atau insurable value. Yang kelima, nilai kena pajak atau assessed retainable taxable value. Yang keenam, nilai sisa atau salvage value. Yang ketujuh, nilai jual paksa atau forced sale value. Yang kedelapan, nilai khusus atau special value. Yang kesembilan, nilai jaminan atau mortgage lending value. Menjamin agar tidak terjadi kerancuan antara nilai pasar dan selain nilai pasar, maka para penilai perlu melakukan beberapa langkah dalam proses penentuan nilai, yaitu satu, mengidentifikasi properti yang dinilai. Yang kedua, mengidentifikasi hak-hak yang berkepentingan dengan properti yang akan dinilai. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan maksud penggunaan hasil penilaian. Yang keempat, menentukan jenis nilai yang diestimasi. Yang kelima, melakukan inspeksi atau peninjauan langsung atas properti yang dinilai. Yang keenam, mengungkapkan segala kondisi atau keadaan khusus yang membatasi. Yang ketujuh, menentukan tanggal efektif penilaian. Yang kedelapan, mengembangkan dan mempertimbangkan data dan keadaan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kesembilan, menjelaskan bahwa penilaian dilaporkan bukan merupakan estimasi nilai pasar jika penugasan dilaksanakan atau dilakukan atas dasar selain dari nilai pasar. Standar nilai dalam penilaian aset berdasarkan Standar Penilaian Indonesia atau SPI 2007 adalah meliputi 1. Nilai pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan. Yang kedua, nilai dalam penggunaan merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu properti tertentu bagi penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu dan oleh karena itu tidak berkaitan dengan nilai pasar. 3. Nilai investasi merupakan nilai properti untuk investor tertentu atau kelompok investor tertentu untuk tujuan investasi yang teridentifikasi. Yang keempat, nilai bisnis yang berjalan adalah nilai suatu bisnis secara keseluruhan. Yang kelima, nilai asuransi adalah nilai properti sebagaimana yang diatur berdasarkan kondisi-kondisi yang dinyatakan di dalam kontrak atau polis asuransi dan dituangkan dalam definisi yang jelas dan terperinci. Yang keenam, nilai kena pajak adalah nilai berdasarkan definisi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penaksiran nilai dan atau penentuan pajak properti. Nilai sisa adalah nilai suatu properti tanpa nilai tanah, seperti jika dijual secara terpisah untuk setiap bagiannya dan tidak lagi dimanfaatkan untuk penggunaannya saat ini, serta tanpa memperhatikan penyesuaian dan perbaikan khusus. Yang ketujuh, nilai jual paksa adalah sejumlah uang yang mungkin diterima dari penjualan suatu properti dalam jangka waktu yang relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu pemasaran dalam definisi nilai pasar. Yang kedelapan, nilai khusus adalah istilah yang terkait dengan unsur luar biasa dari nilai sehingga melebihi nilai pasar. Yang kesembilan, nilai jaminan pinjaman merupakan nilai properti yang ditentukan oleh penilai dengan penaksiran secara berhati-hati atau marketabilitas properti di masa mendatang dengan memperhatikan aspek kesinambungan jangka panjang properti, kondisi pasar lokal dan normal, dan penggunaan saat ini serta alternatif penggunaan properti yang sesuai.
Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian properti adalah meliputi: 1. Prinsip antisipasi, yang kedua prinsip keseimbangan, yang ketiga prinsip perubahan, yang keempat prinsip kompetensi, yang kelima prinsip kesesuaian, yang keenam prinsip kontribusi, yang ketujuh prinsip penggunaan tetap, yang kedelapan prinsip pengembalian yang meningkat atau menurun, yang kesembilan prinsip penggantian, yang ke-10 prinsip permintaan, yang ke-11 prinsip surplus produktivitas, yang ke-12 prinsip penggunaan terbaik dan tertinggi. D. Metode dan pendekatan penilaian properti. Secara umum terdapat 3 cara pendekatan yang dipergunakan dalam proses penilaian suatu properti, yaitu: 1. Pendekatan perbandingan data pasar. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan objek yang dinilai dengan objek yang nilai jualnya sudah diketahui. Rumus umumnya: harga jual properti yang sebanding ditambah atau dikurang penyesuaian sama dengan indikasi nilai dari properti. Langkah-langkah yang diperlakukan dalam metode ini adalah: 1. Tahap pengumpulan data. Yang kedua, kumpulan data dicatat dalam buku data. Sumber-sumber data dapat dihimpun dari: A. Broker, 2. Developer, yang ketiga iklan, surat kabar, majalah, atau papan pengumuman, atau langsung tinjau ke lokasi. D. Arsip hasil penilaian, dan E adalah investor. Kedua, tahap analisa data. Data yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu: A. Data tersebut diperoleh dari transaksi jual beli tanpa paksaan. B. Data transaksi jual beli yang belum lama berlangsung. C. Data jual beli tersebut harus punya kesamaan dalam hal peruntukan, bentuk tanah, lokasi yang sejenis, sifat-sifat fisik dan sosial, ukuran atau luas cara jual beli. Yang ketiga, tahap penyesuaian. Penyesuaian untuk perbedaan yang ada berdasarkan pada waktu, lokasi, dan lainnya. 2. Pendekatan biaya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memperkirakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau mengadakan properti yang dinilai. Rumus umumnya adalah: nilai properti sama dengan nilai tanah tambah biaya reproduksi baru atau RCN dikurang penyusutan. Langkah-langkah yang diperlukan adalah: 1. Hitung nilai tanah dengan perbandingan data pasar dengan menganggap tanah sebagai tanah kosong dan tersedia untuk dikembangkan sesuai dengan prinsip highest and best use. Yang kedua, hitung biaya realisasi baru dari bangunan dan prasarana. Yang ketiga, hitung semua penyusutan oleh semua penyebab fisik, fungsional, dan ekonomis. Yang keempat, kurangi biaya realisasi baru dengan besarnya penyusutan akan diperoleh nilai pasar bangunan. Yang kelima, nilai pasar ditambah nilai pasar bangunan sama dengan nilai properti dengan metode pendekatan biaya. 3. Pendekatan pendapatan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara memproyeksikan seluruh pendapatan properti tersebut dikurangi dengan biaya operasi. Formula yang mendasari metode ini adalah AV sama dengan I atau R, di mana V sama dengan nilai, I pendapatan, R tingkat bunga. Prosedur penilaian properti atau E. Secara umum, proses penilaian properti adalah meliputi tahapan identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan evaluasi data, analisis pasar atau properti, dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik, penerapan pendekatan penilaian, rekonsiliasi nilai dan nilai-nilai pasar properti. Tahapan penilaian aset atau properti: persiapan, survei lapangan, analisa, rekapitulasi, dokumentasi, pencarian data, penerapan pendekatan data pasar atau pendekatan. 1. Identifikasi permasalahan. Identifikasi masalah bertujuan untuk mendefinisikan secara jelas mengenai permasalahan penilaian yang meliputi: A. Identifikasi pemberi kerja dan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penilaian. B. Identifikasi pemanfaatan hasil penilaian. C. Identifikasi tujuan penilaian dan definisi nilai yang dihasilkan. D. Penentuan tanggal penilaian. E. Identifikasi karakteristik properti yang dinilai. F. Menentukan asumsi, pembatas, dan kondisi hipotesis yang mempengaruhi nilai.
2. Survei pendahuluan. Setelah dilakukan identifikasi permasalahan, maka informasi tersebut digunakan sebagai bahan survei dan perencanaan kegiatan pendahuluan. Yang ketiga, pengumpulan evaluasi data. Dalam tahap ini, penilai mengumpulkan data properti yang dinilai dan data lain yang mempengaruhi nilai properti tersebut. Data yang dikumpulkan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu data umum atau general data. Yang kedua, data khusus atau spesifik data. Data khusus dimaksud adalah data yang terkait dengan properti yang dinilai dan properti pembanding. 4. Analisis data. Analisis data meliputi dua kegiatan pokok, yaitu 1. Analisis pasar properti atau property market analysis. Yang dimaksud dengan analisis pasar properti adalah kegiatan untuk mempelajari kondisi pasar suatu jenis properti tertentu atau USPAP 2000. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kondisi penawaran dan permintaan properti, yaitu A. Keinginan atau desire, B. Daya beli efektif, C. Kegunaan, D. Kelangkaan scarcity. Kegiatan analisis pasar dilakukan untuk 3 tujuan alternatif, yaitu A. Untuk menentukan jenis penggunaan atas pasar suatu tanah kosong. B. Untuk menentukan lokasi lahan yang tepat atas suatu jenis penggunaan atau pasar. C. Untuk memilih salah satu alternatif investasi properti. Secara umum, proses analisis meliputi 3 kegiatan utama, yaitu 1. Analisis produktivitas atau productivity analysis. Yang kedua, analisis aktivitas pasar atau market activities analysis. Yang ketiga, analisis penilaian atau appraisal analysis. 2. Analisis penggunaan tertinggi dan terbaik atau highest and best use analysis. Penggunaan yang tertinggi dan terbaik suatu properti dapat terwujud apabila memenuhi 4 kriteria sebagai berikut. 1. Secara legal, penggunaan tersebut diizinkan oleh ketentuan yang berlaku atau legally permissible. Yang kedua, secara fisik memungkinkan untuk dikembangkan atau digunakan. Yang ketiga, layak atau menguntungkan. Yang keempat, menghasilkan manfaat atau produktivitas yang maksimal. 5. Penerapan pendekatan penilaian. Secara garis besar, pendekatan penilaian yang lazim digunakan adalah 1. Pendekatan data pasar. Pendekatan ini mempertimbangkan penjualan properti sejenis atau pengganti dan data pasar terkait, serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses atau objek penilaian dibandingkan dengan transaksi properti yang sebanding, baik yang telah terjadi maupun properti yang masih dalam tahap penawaran penjualan dari suatu proses jual beli. Yang kedua, pendekatan biaya. Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa substitusi dari pembelian suatu properti, seseorang dapat membuat properti yang lain, baik berupa replika dari properti asli atau substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding. 3. Pendekatan pendapatan. Pendekatan ini mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan properti yang dinilai dan mengestimasikan nilai melalui proses kapitalisasi. Kapitalisasi menghubungkan pendapatan, biasanya merupakan pendapatan bersih, dengan suatu definisi jenis nilai melalui konversi pendapatan menjadi estimasi nilai. Untuk menentukan jenis pendekatan penilaian yang akan digunakan, penilai harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Jenis properti yang dinilai. 2. Tujuan penilaian. 3. Ketersediaan data. Yang keenam, rekonsiliasi nilai adalah suatu analisis terhadap berbagai kesimpulan nilai untuk mendapatkan suatu estimasi. Yang ketujuh, kesimpulan nilai dan laporan penilaian. Hasil dari seluruh proses penilaian adalah keputusan atau judgement tentang kesimpulan nilai yang harus dibuat oleh penilai sebagai jawaban atas tugas yang diberikan. Metode dan prosedur penilaian tanah untuk pembangunan. Karakteristik dari tanah adalah 1. Persediaan tanah yang relatif tetap. 2. Tidak ada pembiayaan pembuatan. Yang ketiga, karakteristik yang beraneka ragam, yang dimana antara tanah yang satu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah yang lainnya. Yang keempat, pasar tanah yang tidak nyata. Yang kelima, karakteristik unik lainnya, yaitu tidak bergerak atau immovable, tidak mengalami penyusunan fisik, memiliki daya tahan yang lama, dan memiliki banyak alternatif pengembangan. Nilai dan kegunaan tanah dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.
Satu, faktor fisik dan lingkungan yang meliputi lokasi, bentuk, lebar depan, kedalaman, kontur atau topografi atau tingkat elevasi, tingkat kesuburan iklim, jenis tanah, aksesibilitas, kondisi lingkungan di sekitarnya, dan ketersediaan fasilitas dan utilitas. Yang kedua, faktor legalitas yang meliputi status hak atas tanah, peruntukan kawasan atau zoning, dan perencanaan kawasan dan batasan lainnya. Yang ketiga, faktor sosial yang meliputi tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, budaya setempat, dan tingkat pendidikan. Yang keempat, faktor ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan masyarakat, tingkat suku bunga, dan tren pertumbuhan ekonomi dan investasi properti. Secara umum, kondisi tanah dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu tanah mentah. 1. Tanah mentah yang belum siap dibangun. Yang kedua, tanah matang yang sudah siap dibangun. Yang ketiga, tanah matang didirikan bangunan yang akan dikembangkan sesuai dengan penggunaan yang tertinggi dan terbaik. Yang keempat adalah tanah matang didirikan bangunan yang telah sesuai dengan penggunaan yang tertinggi dan terbaik. Secara umum, prosedur penilaian tanah sama dengan prosedur penilaian properti lainnya, namun memiliki teknik penilaian yang bervariasi, yaitu menggunakan 7 variasi teknik sebagai berikut. 1. Teknik perbandingan data pasar telah diuraikan pada sub D di atas. Yang kedua, teknik penyisaan tanah. Yang ketiga, teknik kapitalisasi sewa tanah. Yang keempat, teknik aliran tunai terdiskon atau discounted cash flow. Yang kelima adalah teknik alokasi atau allocation teknik. Yang keenam, teknik ekstraksi atau extraction teknik. Yang ketujuh, teknik pengembangan lahan atau land development. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih.